Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita masuk di dalamnya. Baik, malam ini kita masih dalam bab yang sama karena hadisnya banyak. Jadi kita mungkin dua pertemuan. Ini yang kedua ya. Masih dalam bab kathratu turukil khair atau bab kathrati turukil khair. Bab tentang banyaknya jalan kebaikan. Mari kita bahas dari mana? Banyak jalan menuju Makkah atau banyak jalan menuju surga. Baik. Hadis yang pertama ini saya cari diurut-urut ya, ditertibkan karena ini enggak campur-campur ya. Hadis yang pertama adalah hadis terkait dengan wudu, Hadis ini riwayat dari siapa ini? Anhu semua ini. Anhu semua. Bentar ya. Ini hadisnya banyak tapi Anhu semua. Dari dia. Dianya siapa? Bentar ya. Dari Abu Dzar. Oh, macam sekali Abu Dzar. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min fa ghasala wajhahu kharaja bi wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi 'ainihi ma'lumah." Jadi kalau seorang hamba dia berwudu, hamba muslim tentunya atau hamba yang mukmin, kemudian dia basuh wajahnya, maka kharaja min wajhihi kullu khati'ah, keluar dari wajahnya setiap kesalahan, setiap dosa. Nadhara ilaiha, yang dia melihat kepadanya, bi'ainihi, dengan matanya, ma'al mani, bersama air. Alhamdulillah. Au ma'a akhir qatril man, atau bersama dengan akhir dari tetesan airnya. Artinya ketika mengusap wajah gitu ya, gugur itu dosa bersama dengan netesnya air. Nah ini, jadi jangan anggap remeh kita berwudu gitu ya. Ya singkatnya nanti terkait dengan yang keluar dari tangan, yang keluar dari kaki, artinya dosa karena tangan, dosa karena kaki. Jadi dari wajah akan berguguran misalnya, dari tangan akan berguguran, dari kaki akan berguguran. Hadis riwayat Imam Muslim. Tentunya di sini dosa-dosa yang sifatnya pribadi ya, bukan dosa yang terkait dengan orang lain. Kalau tangan mukul orang, nah beda ya. Kalau tangan mukul orang, itu nanti kaitannya dengan orang lain, dengan manusia, dia harus minta maaf. Kaki juga sama. Kalau kaki ini nendang manusia dan dia merasa tersakiti, ya berarti harus minta maaf. Nggak cukup wudu selesai, nggak cukup. Jadi dosa-dosa sifatnya individu dan munfardi ya, individual. Baik, itu wudu. Jadi wudu jangan main-main. Biasanya kita ini nggak khusyuk kalau wudu gitu. Kayaknya sesuatu yang biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Dengan wudu yang kita lakukan, dengan bertoharoh, bersuci yang kita lakukan itu, ya dari hadas kecil ini subhanallah
Baik. Hadis berikutnya adalah dari Abu Dzar juga. Anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila masjid, man ghada ila masjid, siapa yang berangkat menuju masjid, roha itu artinya balik ya, balik dari masjid. A'adallahu lahu fil jannah, ya. Atau roha itu lebih ke sore hari apa? Jadi ghoda roha, jadi pergi di pagi hari, roha di petang hari. Artinya ini mewakili perginya kita ke masjid dalam lima waktu. Jadi siapa yang berangkat pagi menuju masjid atau berangkat sore menuju masjid, ini seperti hadis itu, burung taruju dia berangkat pagi hari khimasan, dalam keadaan kosong, wataruhu bitona, pulang sore hari dalam keadaan penuh perutnya. Nah ini sama, orang yang berangkat pagi-pagi ke masjid atau berangkat petang hari ke masjid, artinya bukan cuma pagi petang doang, artinya mewakili semua ya, 5 waktu. Maka a'adallahu lahu, Allah siapkan untuknya fil jannati, di surga, nuzula. Apa nuzula? Nuzul. Apa nuzul? Nuzul itu adalah hidangan. Ai al-qut war rizqu wa ma yuhayyu lid-dhaif. Ya, hidangan. Pokoknya makanan ya. Makanan, hidangan nanti di surga. Jadi Bapak sepertinya dapat apa istilahnya itu? Kalau kita ke restoran itu meja itu apa namanya? Reservasi, ya, dapat reservasi lah ya. Jadi subhanallah, berarti nanti setiap kita berangkat ke masjid dapat reservasi 1, reservasi kedua. Umur kita berapa tahun, Pak? Nggak tahu, Ustaz. Ya sekarang maksudnya ada yang 50, ada yang 60. Sudah berapa reservasi yang sudah Allah siapkan itu? Betapa banyaknya itu. Ya, hakikatnya nanti bagaimana? Wallahu a'lam. Intinya Allah siapkan nuzul. Ya, nuzul. Jadi a'adallahu lahu nuzulan fil jannati nuzulan. Nuzul dari apa? Hidangan. Rizki. Jadi misalnya Bapak di rumah ada tamu datang, Bapak siapin makanan, itu disebut nuzul juga. Jadi hidangan. Intinya makanan yang tersediakan di atas meja. Jadi nanti Bapak dapat meja di surga, nanti dapat lagi. Jadi begitu besarnya. Ini baru apa namanya, perjalanan aja ya, perjalanan ke masjid baik pagi hari maupun petang hari. Kullama ghada aw raha, setiap dia berangkat pagi hari, aw raha, atau berangkat sore hari. Jadi penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang rajin berangkat ke masjid. Berarti yang di rumah bagaimana? Yang sholatnya di rumah dapat tidak? Tidak ada, karena ini berangkat ghada dan roha. Jadi setiap berangkat baik pagi hari maupun petang hari. Baik, itu
Hadis yang kedua, ini kita sengaja baca semua. Yang ketiga, ini hadis tentang malu ya. Ini dari Abu Dzar juga. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 70-an cabang atau 60-an cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adha 'anil thariq, menghilangkan al-adha, gangguan dari jalan. Ini kita udah bahas kemarin ya. Nah, yang ketiga, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah salah satu cabang daripada iman. Artinya apa? Kita punya rasa malu itu sudah kebaikan. Jadi kita punya rasa malu itu sudah kebaikan. Ada kesempatan untuk korupsi misalnya. Korupsi ya. Ada yang nyogok misalnya. Terus enggak, malu saya. Masa ketua DPR disogok misalnya. Hah? Nggak tahu disogok apa, kalau ketua DPR disogok itu. Dapat gratifikasi apa namanya. Kemudian menolak. Malu saya. Allah Maha melihat. Malu saya. Ya, itu sudah kebaikan. Jadi al-haya, sikap malu, itu sudah sebuah kebaikan. Jadi seorang mukmin itu punya sikap yang sangat-sangat unik, yaitu sikap malu. Jadi ketika berbuat keburukan, malu. Kalau berbuat kebaikan, loh, nggak boleh. Itu malu yang mazmum, malu yang dicela. Jadi malu di sini adalah malu karena tidak melakukan kebaikan, ya, bukan melakukan kebaikan malu, atau malu karena melakukan keburukan. Ada orang berangkat sama mertuanya ke masjid baru. Biasanya dia sholat qobliyah. Karena ada mertua, malu lah, nanti saya dikira mantu yang alim, nanti saya dijuluki mantu yang alim, saya nggak sholat qobliyah deh. Boleh nggak begitu, Pak? Nggak boleh. Justru malu begini ya mazmum yang dicela. Kalau memang dia sholat qobliyah, ya qobliyah saja, gitu ya. Nggak usah malu. Jadi malu yang bagian dari cabang iman ini adalah malu karena melakukan keburukan. Malu kalau tidak melakukan kebaikan. Jadi, ini bagi yang suka malu-malu nih. Ingat ya, malu yang mamduh, yang dipuji, yang dianjurkan itu malu kalau tidak melakukan kebaikan. Atau malu karena melakukan keburukan. Siap tidak? Kalau ada kajian, jangan paling belakang. Kenapa? Malu lah. Nanti kalau di depan, ditanyain ya. Itu takut dan malu lah. Nanti saya dikira orang yang orang alim deh saya. Gak usah malu, di depan gak apa-apa. Malu lah nanti kalau saya nggak nanya-nanya di depan, nggak nanya lagi, ya biasa saja, nggak ngaji-ngaji aja. Nah, kalau malu membuat orang
tertinggal dari kebaikan, maka itu malu yang mazmum. Tapi kalau malu karena meninggalkan keburukan, ya itu malu yang dipuji. Atau malu yang melakukan keburukan, itu yang mazmum juga. Baik, jadi punya sikap malu saja itu adalah sebuah kebaikan. Baik, hadis berikutnya ini terkait beri memberi. Ya mungkin ada kaitan malu juga. Dari Abu Dzar juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firisna syatin. Walau firisna syatin. Wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna, jangan meremehkan. Ya, jangan betul-betul jangan meremehkan. Nunnya nun taukid ya, taukid sakilah. Jaratun, tetangga perempuan, li jaratiyah, terhadap tetangga perempuannya juga. Artinya wanita muslimah yang bertetangga. Walau firisna syatin, walaupun itu berupa kikil kambing. Ini budayanya budaya Arab ya, bukan budaya Indonesia. Kikil kambing di sini, hah? Mahal nggak di sini? Enggak laku. Enggak laku. Ya, bukannya kikil kambing mahal? Hah? Mahal kan? Kalau di sana nggak laku, dibuang ya. Tapi kalau di Indonesia, itu makanan enak itu. Nah ini hadisnya konteksnya haram ya. Artinya jangan meremehkan pemberian. Jangan meremehkan pemberian. Artinya kita ini dianjurkan saling memberi. Ya, saling memberilah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Hadisnya di Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi saling memberi, jangan diremehkan. Jangan lihat pemberiannya, lihat hatinya, lihat kebaikannya. Jangan lihat pemberiannya. Yang beli ayam satu RW diberi semua. Apa isinya, Pak? Hah? Banyak kuahnya. Daging ayamnya sedikit. Campur tewel itu apa? Nangka. Campur nangka, campur apa? Daging ayam cuma sedikit. Nah, ini sayur ayam atau sayur nangka ini. Jadi ketika diberi, komentar itu. Ini niat ngasih apa? Nggak jelas. Ayam ke ayam, kayaknya sayuran aja. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi jangan lihat yang diberi, lihat hatinya, lihat kebaikannya. Jangan suka komentar. Justru komentar yang bagus yang boleh. Alhamdulillah, matur suwun, terima kasih. Begitu. Jangan diremehkan. Jangan lihat. Kadang pulang haji atau pulang umrah, biasa kan berkunjung kan, baru pulang umrah malaikatnya masih banyak. Begitu katanya. Habis pulang haji malaikatnya masih banyak, kita minta doanya. Habis didoain, pulang diberi gantungan kunci. Gantungan kunci, ya Allah, jauh-jauh dari Arab. Gantungan kunci kecil, ini untuk apa? Paling 500 rupiah. Begitu. Gak boleh begitu. Jangan meremehkan, jangan menganggap kecil. Itu pemberian dari saudara kita. Penting Pak ya. Jadi hargai
hormati, muliakan, karena dia sudah mau memberi, artinya ingat kita, gitu ya. Jadi jangan diremehkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dengan ittifaq. Baik, hadis berikutnya. Ini hadisnya agak panjang, tapi saya yakin semua sudah pernah dengar ya. Jadi Rasulullah SAW pernah bercerita, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda 'alaihi al-'atash. Jadi ada seseorang yang lagi jalan-jalan, kemudian dia mengalami haus. Kemudian fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Dia turun ke sumur, dia ambil minum, kemudian dia minum, ambil air maksudnya, kemudian minum. Summa kharaja fa idza kalbun yalhas ya'kul as-sar min al-'atash. Dia naik ke atas, tiba-tiba dia lihat ada seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya ke asar, ke tanah. Minal atashi, karena haus. Faqala ar-rajul, dalam hatinya ngomong dia, laqad balagha hadzal qalbu min al-atashi misladhi kana qad balagha minni. Ini anjing kehausan sebagaimana tadi aku juga haus. Maka fanazala bi'ra faman akhuffahu ma'a. Dia turun ke sumur dengan memakai sepatunya diambil, diisi air. Tsumma amsaka bi fihi. Nah, dia naik itu, Pak. Naik itu tangannya mungkin pegangan ya. Tangan kaki di sumur kan, di dinding-dindingnya. Sepatunya di mulut. Hatta raqiya fasaqal kalba, sampai dia naik ke atas, kemudian anjing itu diberi minum. Fasyakkarallahu lahu faghfara. Allah bersyukur kepadanya, kemudian Allah pun mengampuninya. Ini subhanallah. Bersyukuri maksudnya apa? Ridho dengan apa yang dilakukan orang ini. Bersyukur artinya Allah membalas perbuatan baiknya. Makanya di antara nama Allah itu apa? Asy-Syakur, ya kan? Atau Asy-Syakir, yang maha berterima kasih. Maksudnya bukan terima kasih sudah berbuat baik, bukan. Artinya dibalas. Allah lihat itu amal kebaikan, Allah ridho dan Allah mau balas. Lihat ya, karena memberi minum anjing. Apa kalau dia anjing gimana, Pak? Diusir. Nah, Takut. yang salah di kita tuh begitu. Setiap minum anjing usir, karena dianggap najis, haram, pokoknya layak untuk dilempar batu. Gak boleh, Pak. Itu makhluk Allah itu. Haram iya, najis iya. Nah, nanti masalah fikihnya panjang kan? Gigit rabies. Hah? Gigit rabies ya? Loh, ada loh Pak RT. Ya, hati-hati ya. Besok sudah jadi bangke. Gitu. Gak boleh. Tapi memang ini masalah lingkungan ya. Kalau lingkungan itu harus ditegakkan ya, Pak. Harus RT-nya harus tegas, RW-nya harus tegas. Ada teman di satu perumahan, RW-nya tegas, udah Pak, nggak ada itu jalan-jalan di lingkungan. Ya kalau punya ya udah di dalam rumah aja, nggak boleh keluar rumah. Ya, jadi Allah ridha dengan amalan orang ini dan Allah balas. Allah ampuni. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajr. Apakah kita ini terkait dengan binatang ada pahalanya? Artinya berbuat baik kepada binatang ada pahalanya. Maka beliau bersabda, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Pokoknya dalam setiap yang bernyawa, ya,
maka di sana ada pahala. Jadi, setiap yang bernyawa ada pahala. Ini binatang apa ya? Binatang. Maka Nabi umumkan, beliau umumkan, pokoknya setiap yang punya nyawa itu semuanya adalah pahala. Apalagi istri. Oh, nah, nanti hadisnya beda lagi. Hadisnya. Makanya ambil gitu. Bisa aja. Ya. Baik. Ya, ini binatang ya, apalagi manusia. Jadi setiap suapan yang dimakan oleh istri kita, yang dimakan oleh anak kita, maka di sana ada pahala. Tapi niatnya harus karena Allah, ikhlas karena Allah. Jangan tiap gajian ke istri, gajinya, nih belanjanya, jangan gitu, ngasih sambil marah-marah. Hah? Dapat pahala nggak begitu? Hah? Masalah sambil marah itu loh, nggak ikhlas gitu. Ini deh 500.000 cukupin ya 1 bulan gitu. Cukup. Ya, jadi ke binatang saja ada pahala, apalagi manusia. Jadi memberi belanjaan ke istri, untuk keluarga, untuk semua itu pahala semua. Setiap suapannya loh ya, mungkin bisa dihitung setiap nasinya, setiap butiran nasinya. Jadi di situ banyak pahala. Nah, kalau kita perhatikan tadi binatangnya apa? Anjing. Nanti ada hadis berikutnya di sini itu terkait dengan seorang pelacur. Ya, jadi yang melakukan hal yang sama, artinya di riwayat yang lain itu redaksinya adalah itu bukan laki-laki tapi seorang perempuan dan dia pelacur. Jadi yang satu pelacur yang diberi anjing gitu, gak ada bener-benernya gitu ya. Tapi subhanallah, Allah kemudian mengampuni si wanita tersebut karena melihat apa? Kasih sayangnya. Artinya dia sayang dengan binatang. Nah, makanya dari sekarang tidak boleh ada kebencian kepada apa? Jadi lihat anjing itu jangan langsung mindsetnya tuh apa namanya? Pengen lempar batu gitu. Jangan. Tapi kalau binatang fasik, Pak? Binatang fasik. Oh ya, kalau yang menyakiti baru. Ini nggak ngapa-ngapain dia. Jangan, artinya mindset kita tuh jangan kesana terus. Kalau kucing terus tapi buang itu sembarangan itu gimana? Hah? Sini banyak ya. Ya, itu hadis yang kita bahas kemarin. Jangan mengganggu saudara kita. Artinya berusaha menghilangkan segala hal yang mengganggu saudara kita. Kalau kemarin kan terkait masalah batu di jalan gitu ya. Ini juga sama. Bapak punya ayam, jangan berkeliaran di jalan-jalan. Kalau dia kalau bertelur nggak apa-apa ya. Nah, kotorannya itu. Telurnya mau telurnya nggak mau. Karena di perumahan itu beda dengan di rumah di kampung. Ya. Karena ini lingkungan betul-betul perumahan. Jadi memang diniatkan untuk tempat tinggal, bukan untuk peternakan. Itu Pak ya? Ya, atau hewan yang kita sukai, yang kita hobi, kucing misalnya, bahaya bukan?
bisa membuat najis di mana-mana. Nanti orang nggak ngerti, misalnya sendalnya kena najis, ketika dia kena najis kering, kalau dia kakinya basah, naik sendalnya kena najis, gitu kan? Dia sendal kakinya masih basah, maka jadi najis. Kalau najis, sholat ke masjid sah nggak sholatnya? Dicuci dulu. Hati-hati kan. Kalau punya kucing berarti harus siap dengan tempat tinggalnya, siap dengan ngasih makannya. Kalau dibiarin buang. Dibiarin ambil buang. Dibiarin diambil dibikin buang. liar Kucing liar. Ya kalau kucing liar tuh masalah lain. dipiara cuma dibiarin kan. Ya Dibiarin itu tadi. Kalau memang dibuang aja berarti. Ya intinya kalau punya peliharaan jangan pelihara. Baik, masih ada waktu ya. Satu lagi. Habis itu kita beri pertanyaan. Satu hadis lagi. Ini adalah hadis terkait dan ini jalan kebaikan juga ya. Ini hadisnya Abu Dzar sekarang Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yalbisu ghursa." Tidaklah seorang muslim yalbisu ghursa, dia menanam tanaman, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Ketika tanaman itu menghasilkan kemudian dimakan, maka makanan yang dimakan itu adalah sedekah untuk dia. Artinya pahala sedekah untuk dia. Wa masuriqa minhu lahu sadaqah, yang dicuri juga jadi sedekah. Wala yarzahu ahadun illa kana lahu sadaqah. Intinya tidak ada yang mengambil kecuali baginya adalah sedekah. Kalau nanti hadis riwayat berikutnya artinya dengan redaksi yang lain dan riwayat yang lain ini lebih detail. Fala yaqisul muslimu gharsan fayakul min insani wa la dabbatun, ya. Baik yang makan manusia, yang makan ternaknya, yang makan burung, kecuali semuanya ada sedekah sampai hari kiamat, ila yaumil kiamat, selama itu masih ada. Jadi peluang bersedekah, peluang kebaikan banyak sekali. Bapak punya tanaman, ini semangatnya green, menghijaukan, itu subhanallah ya, pahalanya besar sekali. Kalau yang sini tambahkan apa Pak? Buahnya kan ya, ya kan? Yang dimakan. Padahal tidak yang dimakan saja. Pohon itu manfaatnya banyak sekali. Samping makanannya, itu adalah hijau, penghijauan. Indonesia itu nyumbang berapa persen untuk meminimalisir pemanasan global. Kenapa? Banyak yang hijau-hijau itu. Belum nanti oksigen ya. Iya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, manfaat yang lain, kalau pohon kita banyak, tanaman kita banyak, kemudian menghasilkan, siapa yang menikmati? Tidak sendiri. Banyak kok sendiri dong. Bapak punya pohon mangga 100, dimakan sendiri nggak? Nggak mungkin Pak. Tapi orang satu ikut. Iya Pak. Ya, intinya ya kalau diambil orang anggap sedekah. Tadi kan wa masuriqa minhu sadaqah. Yang dicuri darinya adalah sedekah. Dekasi.
Ya, diikhlasin aja. Ya nyulik tetangga sendiri. Tapi kita nggak tahu, bisa jadi anak kita yang ngambil, bisa jadi teman anak kita yang ngambil, bisa jadi istri yang ngambil, atau temannya istri yang ngambil. Bapak lagi loh, kok hilang? Aduh, ini pasti pencuri. Padahal teman istrinya baru datang, loh mangga kok banyak gitu ya, diambil ini. Nah, kita nggak tahu. Ini husnudon aja ya. Jadi kalau misalnya kita nanam banyak, itu lebih besar lagi pahalanya. Kenapa? Kita menutup hajat, artinya memenuhi kebutuhan orang terhadap buah. Tidak hanya itu, kita menggerakkan ekonomi. Akhirnya ada penjual, ada pembeli. Aktivitas ekonomi. Jadi petani itu subhanallah kan, menggerakkan semua. Ya alamnya, ya manusianya. Belum nanti burung dapat tempat apa istilahnya, bersarang, tempat ngiyup. Nah, tambah lagi nih, apa ngiyup itu? Berteduh. Pohon mangga gede duduk di bawahnya. Belum dari lebat. Aduh, banget. Jadi subhanallah, nanam saja Pak. Jadi Nabi ini kita tahu ya, di Madinah ini kan, atau di Mekah itu kayak apa zaman dulu itu Pak? Keresahan. Tapi Nabi ini ke depan sekali. Jadi begitu banyak peluang kebaikan, nanam, penghijauan. Jadi kalau Bapak menghijaukan itu masuk pahala yang besar. Jadi hadis ini sudah menunjukkan ini bagian dari jalan kebaikan. Ya, jadi tadi memberi makan hewan, memberi minum hewan. Kalau ini nanam, tanam, itu adalah sumber dan sumbernya kebaikan. Apalagi pohonnya berbuah terus itu masuk. Baik, saya kira itu ya. Insyaallah nanti kita pindah ke bab yang ke 14 ya. Itu bab tentang al-iktisad itu. Sederhana dalam to'ah. Baik, mungkin ada yang bertanya, masih ada beberapa menit. Betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat pertama tentang masalah air wudhu. Tadi air wudhu membasuh muka, lalu airnya yang jatuh dari wajah kita atau dari tangan kita menggugurkan dosa. Lalu apa hukumnya bila air yang ada di wajah kita itu dilap dengan kain ataupun handuk? Apakah masuk dalam hukum makruh? Iya. Ini fikih mainan sekali. Baik, terkait air ya, terkait air nanti kan dibagi jadi ada tohir, mutahhir, ada tohir saja, ada air apa lagi Pak? Iya, pertama itu bagian dari tohir ke mutahhir. Nanti ada air makruh ya, makruh untuk dipakai. Kemudian mutanajis ya, mutanajis. Nah, yang aku tanyakan itu memang khilafiyah di antara ulama. Jadi memang Imam Syafi'i dalam mazhabnya itu menganggap bahwasanya air bekas kita berwudu baik di muka, di tangan, kalau jatuh dia itu adalah air mustakmal, artinya tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Itu pun dibatasi kalau untuk yang wajib. Untuk yang wajib. Kalau yang sunat
tidak ada mustakmal. Dia suci, cuman tidak untuk bersuci. Paham maksudnya ya? Bapak misalnya wudhu, ini satu wajah sudah lengkap, terus jatuh netes gitu ya, itu nggak bisa dipakai lagi, walaupun bapak kumpulin dalam, kecuali kalau kolamnya kolam Satu dua kolam. bulan, kalau 1 bulan belum bisa, jadi harus 2 bulan. Jadi kalau jadi 2 bulan, makanya kalau kita di kampung dulu, pak mandinya gede sekali, jadi mau wudhu cepat itu silahkan, gak ada mustakmalnya. Maaf, maksudnya air yang di wajah kita itu kalau dilihat hukumnya Jangan itu kalau Ya, karena Makanya- saya itu hukumnya makruh ada. Iya. Nah, terkait kemudian kita mengelam air bekas wudhu, ini ulama juga berbeda. Yang mengatakan makruh, yang mengatakan tidak masalah, karena urusannya tidak ada kaitan dengan hukum wudhunya. Mereka mengatakan makruh itu karena ada hadis mengatakan bahwasanya tetesan air ini adalah jadi apa Pak? Gugur dosa, ada mengatakan itu malaikat, macam-macam. Jadi makruhnya lebih ke sana. Cuma hadisnya ini apakah bisa dipertanggungjawabkan? Wallahu a'lam. Ini agak lupa terkait hadisnya. Jadi dia mengatakan ini adalah doa-doa dari malaikat. Akhirnya mereka nggak mau mengusap. Kalau diusap nggak netes-netes lagi, sudah selesai. Ada makna seperti itu. Cuma saya lupa hadisnya. Jadi saya terus terang aja, saya lupa hadisnya. Ya, ada lagi yang lain? Cukup. Kalau cukup, kita tutup. Jadi intinya ada yang makruhkan, ada yang tidak. Cuma saya lupa dari nanti mungkin bulan depan nanti kita masalah ini kajian hadis mungkin. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup pertemuan kita dengan majelis. Subhanallah wa bihamdihi.